Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Nama saya Muhammad Rama Ramadan, jurusan Ilmu Hadis kelas 2C. Akan mempresentasikan atau menjelaskan sejarah perkembangan ilmu hadis di Indonesia. Di sini saya akan membagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu pergeseran tasawuf ke syariah. Nah, ketika Islam memperkenalkan dirinya di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Nah, secara tidak langsung Islam juga memperkenalkan dua komponen penting, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, artinya perkembangan hadis di Indonesia ini tidak luput dari penyebaran Islam di Indonesia. Selain itu, perkembangan ilmu hadis juga termasuk efek dari penetrasi agama Islam dari Timur Tengah oleh para guru pengembara sufi yang pada abad ke-12 datang ke Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak. Pada abad ke-17 datanglah atau muncullah 3 ulama besar dari Timur Tengah, yaitu Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkili, dan Al-Maqasari. Mereka ini adalah ulama yang mempunyai banyak ilmu, yang mempunyai ilmu yang luas, yaitu ilmu tasawuf, ilmu hukum, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu sejarah, dan banyak lagi ilmu yang mereka kuasai. Nah, kajian hadis pertama kali di Indonesia ditemukan pada abad 17. Dibuktikan dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Ar-Raniri ini mengumpulkan dalam karyanya Hidayatul Habib fit Targhib wat Tarhib sejumlah hadis yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dalam karya ini, ia memadukan hadis-hadis dengan Al-Quran untuk mendukung argumen-argumen yang melekat pada hadis. Selanjutnya As-Singkili menulis 2 karya tentang hadis, yaitu penafsiran terhadap hadis Arba'in karya An-Nawawi dan koleksi hadis-hadis Qudsi yang diberi judul Al-Mawa'idh Al-Badi'ah. As-Singkili juga menjadikan syarah kitab Muslim karya An-Nawawi sebagai salah satu rujukan penting dalam menyusun kitab fikih yang berjudul Mir'atut Tullab. Kitab-kitab tersebut dikarang tidak lain yaitu bertujuan untuk memberitahu masyarakat mengenai pentingnya hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada masa tersebut, kajian ilmu hadis belum mendapatkan perhatian dari ulama-ulama Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan karya 2 ulama di atas yang lebih diarahkan kepada pembinaan praktek, yaitu mereka lebih memfokuskan pada fikih dan akhlak, daripada kepada penelitian keautentikan nilai-nilai hadis yang ada di dalamnya. Nah, pertengahan abad ke-17, Nuruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Singkili, dan Al-Maqasari melakukan pembaharuan dan pemurnian terhadap Islam. Jika pada abad sebelumnya Islam itu lebih didominasi oleh tasawuf, maka mereka memperbaharui untuk mencoba mengenalkan Islam, bahwa Islam itu tidak semata-mata hanya tasawuf saja, melainkan ada pada syariat atau hukum. Pembaharuan inilah yang menjadi penyebab penyebaran kajian-kajian ilmu hadis di Indonesia. Pergeseran Islam tasawuf ke Islam syariat tidak hanya disebabkan oleh 3 ulama tersebut. Pada pertengahan abad ke-19, banyak anak muda dari Jawa yang belajar
atau memperdalam ilmu agama di Mekah dan Madinah. Nah, karena para ulama dari Jawa ini ikut aktif dalam pergulatan intelektual yang berpusat di Mekah, cara berpikir mereka pun menjadi berubah. Yang tadinya dari tasawuf sentris menjadi syariah. Hal itulah yang akhirnya mempengaruhi perubahan watak Islam di Nusantara ketika mereka kembali dengan membawa cara berpikir mereka. Selain itu, pada abad ke-19 muncul beberapa ulama baru, yaitu Kiai Ahmad Rifai dari Kalisalak, Nawawi Al-Bantani, Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Di antara para ulama ini ada yang memperdalam ilmu hadis, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau memperdalam ilmu hadis sampai mendapatkan ijazah. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, lewat Kiai Haji Hasyim Asy'ari inilah kajian hadis mendapat tempat berkembang yang subur. Setelah mendapat ijazah atau izin restu dari gurunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini melakukan pengajaran ilmu hadis di pondok pesantrennya, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, berkat pengajaran tersebut, kajian hadis semakin berkembang hari demi hari. Bukti ketekunan pengajaran hadis tersebut dapat kita lihat dalam salah satu karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat kental dengan hadisnya. Nah, tadi fase yang pertama. Sekarang fase yang kedua yaitu dunia modern, yaitu pada awal abad ke-20. Pada awal abad inilah banyak perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang berpengaruh dan dijadikan sebagai media kajian ilmu hadis. Nah, di antaranya adalah madrasah-madrasah yang telah mengadakan kajian ilmu hadis. Pada pertengahan abad ini, hadis sudah mendapat perhatian yang besar dari ulama Indonesia, ditandai dengan adanya pemeriksaan terhadap sanad dan matan hadis untuk membedakan makbul dan mardudnya hadis. Awalnya, para ulama di Indonesia ini hanya membaca dan mengajarkan kitab-kitab hadis tanpa mengadakan pengkajian dan pemeriksaan terhadap kesahihan sanad dan matannya. Mereka beranggapan bahwa hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah final, sehingga ulama-ulama sekarang tidak perlu untuk mengkaji dan memeriksa kesahihan hadis. Anggapan tersebut terus bergulir hingga salah seorang sahabat murid Muhammad Rashid Ridha, yaitu Muhammad Tahir ibnu Muhammad Jalaluddin Al-Azhari, kembali ke Indonesia. Nah, sekembalinya di Indonesia, ia kemudian menerbitkan majalah, yaitu Al-Imam. Majalah tersebut menjadi titik awal dari pengkajian model baru terhadap hadis di Nusantara. Lalu, dari Pulau Jawa muncul pula pengkajian terhadap hadis yang dipelopori oleh Ahmad Asy-Syurkati dengan bukunya yang terkenal, yaitu Al-Kafa'ah, yang terkait dengan hadis-hadis persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, antara satu sama lain boleh menikahi. Nah, akhir abad ke-20 dapat ditemukan kitab-kitab kajian ilmu hadis di Indonesia ini yang mulai beredar di masyarakat, antara lain Ikhtisar Ilmu Mustalah Hadis, terus Mustalah Hadis, bahkan ilmu ma'ani hadis. Selain itu, muncul para pakar-pakar yang ahli dalam bidang hadis. Mereka adalah salah satunya yaitu Muhammad Mahfudz yang menguasai berbagai disiplin ilmu.
yang juga merupakan ulama Indonesia yang pertama mengajarkan hadis Sahih Bukhari. Dikatakan juga bahwa beliau berbagai disiplin ilmu, beliau lebih terkenal sebagai pakar dalam bidang hadis, baik di riwayat hadis, mustalah hadis maupun rijalul hadis. Tidak jauh berbeda dengan Muhammad Mahfud, Mahmud Yunus juga menguasai beberapa disiplin ilmu, khususnya bahasa Arab dan tafsir. Hasbi As-Siddiqi pun telah mengarang dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir hadis, fikih, dan usul, dan yang lainnya seperti Muhammad Syuhudi Ismail dan Fathur Rahman. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1945, kajian hadis di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dan mulai dikaji di perguruan tinggi. Nah, tetapi kalau kita teliti atau kita lihat zaman sekarang ini ilmu hadis kurang diperdalam atau kurang dipelajari. Kenapa? Karena kurangnya pengajar di Indonesia ini. Maka dari itu saya sebagai mahasiswa jurusan ilmu hadis semoga menjadi penerus para ulama-ulama terdahulu untuk untuk mengembangkan ilmu hadis di Indonesia. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.